Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Halo para sahabat, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Tidak terasa ya, kita sudah melewati 2 masa Advent, yaitu minggu yang pertama dan minggu yang kedua. Dan pada hari ini kita tiba di masa Advent minggu yang ketiga, yang dalam liturgi gereja sering dikenal atau disebut dengan Minggu Gaudete. Apakah maksud dari Minggu Gaudete itu? Minggu Gaudete berasal dari bahasa Latin yang artinya bersukacita atau beristirahat. Mengapa kita diajak untuk bersukacita atau beristirahat? Bukankah sekarang masih dalam masa pandemi COVID? Bagaimana kita bisa bersukacita? Bagaimana kita bisa berbahagia sementara kehidupan kita saat ini sedang menderita, sedang dihadapi dengan letih lesu dan beban berat karena kurangnya pekerjaan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan, membuat kita depresi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itulah dalam Minggu Gaudete ini, gereja mengajak kita untuk berhenti sejenak, agar kita menanggalkan segala kekhawatiran kita, segala kegelisahan kita. Sebab hari Natal tinggal menghitung hari, yaitu hari kedatangan Tuhan, yaitu Sang Sabda, Sang Firman datang ke dalam dunia untuk membawa kabar sukacita kepada kita. Tertulis dalam kitab Roma pasal ke-12 ayat ke-12. Bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam berdoa. Jadi, di dalam sukacita kita akan memiliki harapan. Di dalam kebahagiaan, maka kita akan memperoleh harapan. Dan di dalam harapan, maka kita akan memperoleh kekuatan untuk bersabar, bahwa hidup kita masih ada Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kita, memelihara kita. Di dalam firman-Nya, di dalam Injil Matius, Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir apa yang akan hendak kamu pakai, karena hidupmu lebih penting daripada makanan dan minuman, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung di angkasa, mereka tidak menanam, tidak memiliki lumbung, dan tidak mengumpulkan bekal, tetapi Bapa di surga memelihara mereka. Apalagi kamu manusia yang diciptakan oleh Bapa menurut gambar dan kehendaknya. Nah, dari ayat ini, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, maka dalam Minggu Gaudete yang ketiga ini, yaitu Minggu Sukacita, minggu yang penuh dengan kebahagiaan, gereja mengajak kita untuk tetap hidup dalam pengharapan, hidup dalam optimis bahwa semuanya ini akan berlalu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Gaudete ini juga gereja telah menyiapkan 3 bacaan dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Sefanya, bacaan kedua dari kitab Filipi, dan bacaan ketiga melanjutkan bacaan minggu yang kedua tentang pertobatan dari Yohanes Pembaptis, yaitu dalam Injil Lukas pasal ketiga. Dalam bacaan pertama, yaitu dari seorang nabi kecil, yaitu Nabi Sefanya, yang hidup berkarya pada tahun 640 sebelum Masehi. Dia menyerukan pertobatan kepada umat Israel pada zaman itu, di mana mereka hidup tidak taat kepada Allah mereka. Mereka selalu berselingkuh
dengan ilah-ilah lain yang hidup pada zaman itu, sehingga membuat Allah murka menghukum mereka, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Sefanya, bahwa umat Israel akan dibawa ke pembuangan di Babel dalam kerajaan Nebukadnezar. Tetapi kabar sukacitanya, nubuat Nabi Sefanya tersebut, dia memberi kabar sukacita bahwa sisa dari umat yang ada di pembuangan di Babel kembali akan dibawa ke Yerusalem. Sebab dalam masa pemurnian, dalam masa pertobatan melalui penderitaan mereka di Babel, Allah membentuk mereka menjadi transformasi menjadi manusia yang baru. Dan sisa dari umat yang ada di Babel itu kembali dibawa ke Yerusalem untuk membangun ulang puing-puing reruntuhan bait Allah maupun Israel pada zaman itu. Maka dalam bacaan pertama melalui Nabi Sefanya, pertobatan mendatangkan sukacita dan pengharapan. Kemudian dalam bacaan kedua, gereja telah menyediakan, yaitu dari kitab Filipi, surat dari Rasul Paulus dari dalam penjara untuk jemaat di Filipi, yaitu gereja yang besar pada zaman itu. Rasul Paulus menuliskan dalam kitab Filipi pasal yang keempat, dan saya mengutip dari ayat keempat dan ayat kelima. Bunyinya demikian: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dan ayat kelima, hendaklah kebaikan hatimu harus diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengajak kita untuk bersukacita, karena di dalam sukacita akan melahirkan pengharapan akan kedatangan Tuhan. Dan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam masa Natal ini, kita harus bertobat. Seperti seruan Nabi Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi kita diajak untuk bertobat. Di dalam pertobatan, maka kita pasti akan selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka buah-buah roh akan terjadi di dalam kehidupan kita. Buah-buah roh contohnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga buah-buah roh yang lainnya yang ada di dalam kitab Galatia, yaitu 9 buah roh. Nah, itulah yang tertulis juga dalam Injil pada bacaan Minggu Gaudete hari ini. Dalam Injil Lukas pasal ketiga ayat ke-8 sampai ayat ke-10 sampai ayat ke-18 pada hari ini. Dan jika kita lihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, di mana pada saat itu Nabi Yohanes Pembaptis berseru-seru di Sungai Yordan. Setelah dia membaptis orang banyak, kemudian orang banyak itu datang menghampiri dia. Apa yang harus kami perbuat? Nah, setelah mereka bertobat, dibaptis. Kemudian mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju atau mempunyai makanan, hendaklah ia berbagi kepada orang yang tak punya. Maka kita diajarkan untuk hidup, jangan hidup egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Terutama bagi orang yang berkelebihan, orang-orang kaya, jangan mementingkan diri sendiri. Dalam masa pandemi COVID seperti saat ini, maka hiduplah berbagi dengan saudaramu, dengan sesamamu. Jika mempunyai kelebihan baju, pakaian, maka berbagilah. Karena itu adalah bukti bahwa engkau berbuah melalui Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Kemudian orang pemungut cukai juga
datang menghampiri Yohanes Pembaptis, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Dan kita tahu pemungut cukai adalah orang yang berdosa menurut orang Yahudi pada zaman itu. Karena mereka sering memberikan pajak berlipat-lipat yang sangat membebankan umat Israel pada zaman itu, di mana pemungut cukai mereka bekerja sama dengan kerajaan Romawi. Dan Yohanes menjawab, "Janganlah kamu menagih melebihi dari apa yang telah ditentukan." Wow, dituntut untuk hidup jujur. Jangan hidup semau gue. Nah, dalam masa Advent ketiga ini juga ada prajurit juga yang datang menghampiri Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mereka bertanya, "Terus kami, apa yang harus kami lakukan?" Yohanes Pembaptis menjawab, "Kalian jangan memeras orang lain. Jangan karena kalian punya pedang, punya kekuatan, terus semaunya terhadap orang yang lain. Sama seperti zaman ini, teguran ini, nasihat ini dari Yohanes mungkin lebih khusus kepada orang-orang yang ada di dalam pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Jangan pada saat kampanye membuat janji yang manis untuk melayani masyarakat dengan baik. Tetapi begitu menduduki suatu posisi yang penting, lupa dengan janjinya. Seringkali dalam pelayanan masyarakat, baik itu dalam catatan sipil maupun dalam hal-hal yang lain, seringkali ada sogok menyogok, ada uang pelicin, ada uang jasa, yang tentunya itu membebankan masyarakat. Ingat jawaban Yohanes untuk para prajurit, untuk para pelayan masyarakat. "Cukupkanlah hidupmu dengan gajimu." Artinya jangan berfoya-foya, jangan hidup boros. Dengan engkau memperbudak orang lain, dengan engkau mencuri. Seperti para MPR, DPR, mereka tidak pernah puas dengan uang gaji yang mereka dapat. Mereka selalu berkorupsi, mengambil hak-hak masyarakat. Semoga dalam Minggu Gaudete ini kita ditegurkan oleh Nabi Yohanes agar disadarkan, sehingga pada saat kedatangan Tuhan, apapun pekerjaan profesi kita, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk diri kita sendiri, seperti umat Israel sehingga membuat Allah murka kepada mereka dan dibuang ke dalam kerajaan Babel atau kerajaan Nebukadnezar di Babel. Seperti saat ini dalam situasi COVID, tentu ini juga adalah skenario Tuhan agar kita lebih bertobat lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya malah menjauh. Karena jika kita menjauh daripada Tuhan, maka saat itulah hidupmu akan dikuasai oleh kuasa jahat, yaitu iblis. Iblis akan menjerat engkau dengan segala hal-hal keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan Roh Kudus akan meninggalkan engkau sehingga engkau seperti ranting yang tidak berbuah. Pada saat Tuhan datang, engkau akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. So, daripada menyesal kemudian, marilah kita menyiapkan diri selalu sedia dalam masa sukacita minggu yang ketiga ini. Dan juga bukti sukacita pada umumnya orang adalah secara konkret dalam masa sukacita ini menyambut kedatangan Tuhan. Mereka menyediakan persiapan, yaitu dengan pohon Natal, membuat kandang Natal, membuat lampion, lampu-lampu Natal, ataupun mendengarkan lagu-lagu rohani, yaitu suasana Natal. Seperti yang kita lihat di mal-mal, banyak pernak-pernik Natal dipajangkan. Itu memang penting saudara-saudariku. Tetapi yang lebih penting adalah menata hati kita. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus mengupdate hati kita agar hati kita menjadi baru, yaitu transformasi, metamorfosis, yaitu dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Jika hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka di hadapan sesama pun
pasti banyak orang yang menyukai kita seperti kupu-kupu yang indah. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, demikian sharing firman Tuhan dalam Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita pada hari ini. Semoga damai dan sukacita Tuhan Yesus senantiasa menyertai Anda dan saya kemanapun langkah kaki kita pergi. Selamat hari Minggu, selamat mewartakan firman Tuhan. Amin.